البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat hissiyah maupun ma'nawiyah. Terkhusus nikmat teragung yang ada pada seorang hamba berupa hidayah ilal Islam, yang kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa ditetapkan di atas kenikmatan tersebut sampai datangnya kematian. Kan ini merupakan harapan setiap orang yang beriman, harapan para anbiya wa rasul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Demikian pula kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatus sunnah dan nikmat untuk bisa mujalasah, bisa duduk-duduk bersama dengan saudara-saudara yang saleh, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Karena sungguh mendapati teman, mendapatkan sahabat untuk bisa sama-sama berada di atas jalan keimanan, di atas jalan peribadatan, ini merupakan sesuatu yang tidaklah mudah. Oleh karena itulah dulu sebagian salaf ketika datang di suatu tempat, di antara yang dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala adalah agar dimudahkan untuk mendapatkan sahabat, mendapatkan teman yang saleh. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan jalis, teman duduk, mendapatkan sahabat yang saleh. Demikian pula wanita. Naam, memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sahabat, teman-teman yang salihah. Karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan as-sahib sahib, yang namanya teman akan menyeret seseorang yang berteman dengannya. Kalau Allah berikan taufik kepada seorang hamba sehingga bisa mendapatkan teman dan sahabat yang baik, akan mengajak pada kebaikan. Namun sebaliknya, ketika mendapati teman yang buruk, akan mengajaknya juga kepada keburukan dan penyanyiaan kehidupan ini. Maka merupakan nikmat yang agung yang hendaknya kita syukuri semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan
untuk kita bisa mujalasah, bisa duduk di majelis ilmu bersama-sama secara nyata untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Riyadhul Jannah, yaitu taman dari taman-taman surga, merupakan tempat yang padanya sungguh terdapat kemuliaan yang begitu banyak, baik itu ketenangan maupun dicurahkannya rahmat dan berkumpulnya para malaikat, dan juga pujian Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan kepada mereka-mereka yang memakmurkan majelis tersebut. Sehingga siapa saja yang Allah berikan taufik dengan kesehatan, kemudian dengan kemudahan untuk bisa memakmurkan majelis ilmu, maka itu nikmat. Di zaman yang begitu banyak penghalang, di zaman yang begitu banyak hal-hal yang memalingkan dari jalan tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ketiga terkait dengan diharamkannya bagi para wanita untuk menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya, atau dengan istilahnya di hadapan ajnabi yang bukan mahram, bukan pula suami. Dan ini meliputi perhiasan-perhiasan sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Naam, cincin, gelang, demikian pula pakaian-pakaian yang bagus termasuk dalam perhiasan. Oleh karena itulah hendaknya para wanita muslimah mengupayakan ketika keluar memakai hijab yang dia niatkan bukan untuk berhias dengannya, memakai hijab dan jilbab yang syar'i sebagai bentuk penunaian perintah Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk berhias. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang keempat, masih terkait ada bab tentang hijab dan adab seorang wanita ketika keluar rumah. Dikatakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimut tibi wal bukhur limuridatil khuruji minal bait. Pengharaman memakai minyak wangi dan bukhur. Bukhur yaitu, nah, kalau dalam bahasa kita mudahnya dupa. Cuman terkadang ketika seorang menyebut dupa itu langsung pemahamannya pada perdukunan. Ya, bukhur ini adalah ya semacam minyak wangi yang cara penggunaannya adalah dengan asapnya, dengan dibakar. Jadi asapnya ini yang berbau wangi sehingga menjadikan ruangan wangi. Apabila di ruangan itu ada baju, juga akan diserap oleh baju tersebut bau wangi tersebut, sehingga ketika keluar bau wangi dari bukhur tadi tetap masih ada. Biasa digunakan oleh kalangan Arab untuk mewakilkan ruangan-ruangan mereka dalam perjamuan atau juga di ruang-ruang atau di kamar-kamar. Ini bukhur. Nah, dilarang untuk memakai minyak wangi dan bukhur limuridatil khuruji minal bait, bagi wanita yang ingin keluar dari rumahnya. Ini termasuk di antara adab yang sungguh sangat disayangkan, banyak sekali diselisih oleh para wanita muslimah.
mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimah walaupun mengaku telah memakai jilbab, dengan jilbab pemahaman keumuman manusia, bukan jilbab sebagaimana yang telah kita pahami dalam pembahasan awal. Memakai kerudung tapi ketika keluar senantiasa menggunakan minyak wangi. Termasuk hal yang sangat memprihatinkan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada para wanita-wanita muslimah untuk betul-betul beradab dengan adab-adab syariah. Perhatikan hadis yang dibawakan pada poin ini, kata Syekh hafizahullah taala, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ista'taratil mar'atu fa kharajat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Wal hadits fil irwa wa jilbab al mar'atil muslimah. Dan dalam riwayat Ahmad wa fi riwayatin li Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i fahiya zaniyah. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada beliau dari sisi ilmu, yang karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus beliau sebagai juru dakwah ke Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Dan itu tentunya merupakan amanah yang sangat agung untuk seorang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan suara yang sangat merdu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Engkau telah diberi pita-pita suara dari pita-pita suara keluarga Daud. Karena merdunya suara beliau ketika membaca Al-Quran. Jadi suara yang bagus ketika itu digunakan untuk membaca Al-Quran akan semakin menambah kebagusannya dan merupakan suatu bentuk anugerah. Karena taghanni bil Quran, melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan lagu yang bagus, itu termasuk hal yang diutamakan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abi Musa ini, idza sta'taratil mar'ah, apabila seorang wanita ista'tarat maknanya yaitu menggunakan itar. Itar adalah bahasa lain dari apa? Dari at-tib. Ista'tarat berarti maknanya istamalatil itar, yaitu apabila seorang wanita menggunakan itar. Itar itu minyak wangi, sinonim dari kata at-tib dalam bahasa Arab. Fa kharajan 'alal qaum liyajidu rihaha, kemudian dia keluar pada suatu kaum agar kaum itu mendapati baunya, yaitu agar mereka bisa mencium bau harum yang keluar dari tubuhnya atau pakaiannya. Fahiya kadza wa kadza, maka sungguh wanita ini demikian dan demikian. Yang kata kadza wa kadza ini telah dijelaskan pada riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, di akhir disebutkan fahiya zaniyah, maka dia itu adalah seorang wanita pezina. Apa maksud dari hadis ini? Perhatikan hadis yang singkat ini yang merupakan salah satu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait adab
bagi wanita yang keluar untuk tidak memakai minyak wangi. Karena ketika seorang wanita memakai minyak wangi, kemudian dia keluar melewati suatu kaum atau sengaja keluar untuk menemui suatu kaum agar kaum ini, yang al-qaum yang dimaksud yaitu yang di situ para lelaki. Yang di situ ada para lelaki yang ajanib, yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Dia keluar dengan niatan liyajidu rihaha. Jadi menunjukkan wanita ini memang keluar dengan memakai minyak wangi dengan niatan agar orang-orang bisa mencium baunya. Dan biasanya yang namanya seorang memakai minyak wangi ya intinya agar dicium harum, agar ada orang yang mencium bau wanginya. Nah, jika tidak menginginkan itu, tentunya baginya untuk apa? Untuk berdiam di rumah, memakai minyak wangi untuk suaminya, untuk di rumah. Tapi ketika dia memakai minyak wangi untuk keluar rumah, menunjukkan jelas memang niatannya agar manusia bisa mencium baunya. Liyajidu rihaha fahiya kada wa kada, maka dia itu demikian hukumnya, yaitu dihukumi fahiya zaniyah, dihukumi sebagai wanita pezina dari sisi apa? Dari sisi sama-sama mendapatkan dosa. Maka dikatakan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, fahiya zaniyah ay kazaniyati fi husulil itsmi, yaitu dia seperti seorang wanita pezina dari sisi sama-sama mendapatkan dosa. Wa in tafawata li'anna fa'ilas sababi ka fa'ilil musabbab. Sama, kenapa dihukumi seperti pezina? Dikarenakan orang yang melakukan sebab yang mengantarkan kepada zina itu seperti orang yang melakukan sesuatu yang diakibatkan, yaitu zina tadi. Nah, walaupun tentunya tentunya tingkatan dosanya berbeda-beda. Dosa orang yang betul-betul melakukan zina wal'iyadzubillah tentunya dari sisi besarnya jauh lebih besar daripada yang sekedar melakukan sebab ini. Baik. Jadi hadis ini maknanya seorang wanita apabila keluar rumah dalam keadaan memakai minyak wangi, kemudian dengan niatan agar orang-orang di jalan atau yang mendapatinya bisa mencium baunya dari kalangan lelaki yang bukan mahram dan bukan suaminya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana seorang wanita berzina mendapatkan dosa wal'iyadzubillah. Dikatakan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, syabbaha khurujaha fi baitiha mutatayyibah muhayyizatan li syahawatir rijal allati hiya bimanzilati ra'idiz zina bizina mubalaghatan wa tahdidan wa tashdidan 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan keluarnya wanita dari rumahnya dalam keadaan memakai minyak wangi, yang hal ini membangkitkan syahwat para lelaki. Diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilati ra'idiz zina, yang kedudukannya adalah seperti apa? Seperti orang yang mengajak berzina. Yang seperti ini diserupakan dengan zina dalam bentuk mubalaghah dan ancaman yang keras atas perbuatan tersebut. Kenapa? Karena memang di antara sebab yang mengantarkan kepada perzinaan ya adanya dorongan syahwat. Dan di antara dorongan syahwat yang muncul disebabkan karena adanya bau harum yang keluar dari seorang wanita. Taib. Dan minimalnya ketika ada bau harum semerbak yang mereka cium akan menjadikan mereka menoleh untuk melihat siapa gerangan yang lewat.
Nah, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian a'immah kita, di antaranya oleh Al-Mubarakfuri dalam syarah beliau Tuhfatul Ahwadhi. Naam, li'annaha hayyajat syahwatar rijal bi'itriha. Dikarenakan bau harum yang ada pada tubuhnya, pada bajunya yang terpakai minyak wangi itu, naam, membangkitkan syahwat para lelaki. Wa hamalathum 'alan nadhari ilaiha, ini sehingga mendorong para laki-laki, ya, mendorong para laki-laki yang bukan mahram, bukan pula suami, mendorong mereka untuk menoleh melihat. Nah, wa man nadhara ilaiha faqad zana bi'ainai, dan siapa saja yang melihat kepada wanita ini maka sungguh dia telah berzina dengan kedua matanya. Fahiya sababu zinal ain fahiya athimah, sehingga nah, kondisi yang demikian itu menyebabkan terjadinya zina ain, zina mata, dan itu menjadikan orang tadi, yaitu si wanita itu, berdosa. Kenapa? Karena dia menyebabkan orang lain berdosa, menyebabkan terjadinya suatu kemaksiatan, maka penyebab itu pun mendapatkan dosa. Nah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya anggota-anggota tubuh kita ini bisa terjatuh dalam zina, dan zina al-ainain, yaitu dengan nazar. Zinanya kedua mata, yaitu dengan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian jangan sampai seorang terkena oleh tipu daya iblis sehingga terbetik pada dirinya, bukankah yang berdosa yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang tidak menjaga matanya? Kenapa para lelaki tidak menundukkan matanya? Naam, dalam masalah ini telah kita ketahui tadi bahwasanya adanya mutasabbib, adanya akibat, itu tentunya ada sebab. Makanya sebagaimana orang yang melakukan akibat tadi, yaitu melakukan zina mata, yaitu melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, apalagi diiringi dengan syahwat, itu adalah dosa. Maka demikian pula sebabnya, orang yang melakukan sebab itu juga terkena dosa. Makanya di sini dihukumi wanita-wanita yang seperti itu keadaannya fahiya zaniyah, karena dia menjadi sebab. Menjadi sebab. Maka penting di sini ada bagi setiap muslimah untuk betul-betul menjaga diri, jangan sampai dirinya menjadi sebab terjadinya suatu kemaksiatan. Makanya dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kapan saja seorang keluar untuk tidak memakai minyak wangi. Nah, ini dalam hadis yang kedua kita baca, wa an Zainab Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyyah, istri dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalat, beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, apabila salah seorang di antara kalian ingin menghadiri masjid, maka jangan menyentuh minyak wangi. Fala tamassa tiba. Maksudnya yaitu jangan memakai minyak wangi pada tubuh kalian, juga pada pakaian kalian. Rawahu Muslim, dan dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada hadis ini dengan bab idza syahidatil mar'atul isya fala tamassa tiba. Apabila seorang wanita ingin menghadiri salat isya, maka jangan menyentuh minyak wangi.
Nah, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada para wanita muslimah kapan saja mereka ingin untuk hadir ke masjid, baik itu untuk mengikuti salat berjamaah ataukah hadir ke masjid untuk bisa mendengar pengajaran-pengajaran yang ada padanya, dipersyaratkan fala tamassatiba, untuk apa? Tidak memakai minyak wangi. Naam. Dikatakan oleh Imam As-Sindi rahimahullahu taala, fala tamassatiba ay qabla al-hudur wal insirafi minas shalah. Itu jangan menyentuh minyak wangi sebelum berangkat dan sebelum selesai dari penunaian salat, yaitu sebelum pulang. Naam. Wa illa fala man'a min at-tibi ba'da dzalika fil bait. Naam. Sebab tidak ada larangan untuk memakai minyak wangi setelah itu, setelah pulang dari masjid kemudian mau memakai minyak wangi di rumahnya, tidak ada larangan. Baik. Sehingga yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah larangan dari keluarnya wanita dalam keadaan tercium dari dirinya bau yang harum, memakai minyak wangi. Ketika dia keluar dari rumahnya, baik ketika mau menuju ke masjid atau yang lainnya. Kenapa? Li'annahu sababun lil iftitani biha bi khilafihi ba'dahu fi baitiha. Dikarenakan ketika hendak berangkat kok memakai minyak wangi, maka ini merupakan sebab iftitan. Sebab apa? Sebab yang menimbulkan fitnah dengan bau harum tersebut. Berbeda dengan kalau dia memakainya setelah pulang ketika di rumahnya. Naam. Baik. Nah, hadis ini juga padanya terkandung bimbingan untuk setiap muslim maupun muslimah berupaya sebisa mungkin menutup celah, menutup pintu yang bisa mengundang fitnah, menutup celah dan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan di dalam dosa-dosa dan maksiat. Naam. Maka dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini, wa yalhaqu bit-tib ma fi ma'nah. Demikian pula diikutkan dengan minyak wangi hal-hal yang semakna dengannya. Li'anna sababal man'i minhu ma fihi min tahriki da'iyatis syahwah. Dikarenakan sebab dilarangnya memakai minyak wangi ketika wanita hendak keluar ke masjid atau keluar ke tempat yang lain, dikarenakan padanya tahriku da'iyatis syahwah, yaitu adanya penggerak yang mendorong syahwat. Yang tadinya mungkin tidak ada keinginan, ketika ada wanita lewat tercium baunya, akhirnya dia menoleh melihat. Setelah itu syaitan menyeret lagi untuk mendorong berbuat buruk dan seterusnya, wal'iyadzubillah. Maka juga diikutkan dengan hal ini hal-hal yang serupa seperti kahusnil malbas, seperti bagusnya apa yang dipakai oleh si wanita ini ketika keluar. Wal huli alladhi yadhar, demikian pula perhiasan yang nampak. Wazina al-fakhirah, juga perhiasan yang mewah. Wa kadzal ikhtilatu birrijal, demikian pula ikhtilat dengan para lelaki. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tekankan dalam masalah ini, kata beliau, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَى مُرِيدَةِ الْمَسْجِدِ فَمَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى مُرِيدَةِ السُّوقِ وَالْأَزِقَّةِ وَالشَّوَارِعِ. Nah, ini penting. Maka apabila yang demikian itu haram, yaitu memakai minyak wangi atau menyentuh minyak wangi sehingga tercium dari tubuhnya bau wangi, itu diharamkan bagi wanita yang niatannya bagus, niatannya untuk ke masjid, niatannya untuk ibadah. Tidak ada niatan atau tujuan buruk secara umum. Dia berniat untuk melakukan sholat ke masjid, tapi tetap dilarang untuk menyentuh minyak wangi, memakai minyak wangi. Nah, kalau ini diharamkan bagi wanita yang ingin berangkat ke masjid, maka
bagaimana hukum bagi wanita yang mau pergi ke pasar atau ke hotel-hotel atau ke jalan-jalan. Tentunya lebih-lebih lagi. La syakka annahu asyaddu hurmah wa akbaru itsman. Tidak syak bahwasanya keharamannya lebih keras dan dosanya lebih besar apabila dilanggar. Naam. Dan Imam Al-Haythami rahimahullahu taala telah mengkategorikan ya, keluarnya wanita dari rumahnya dalam keadaan dia memakai minyak wangi dan berdandan termasuk dalam deretan dosa besar walaupun suaminya mengizinkan. Subhanallah. Nah, kata Imam Al-Haythami rahimahullah dalam Az-Zawajir, ini kitab yang mengumpulkan tentang deretan dosa-dosa besar. Nah, bahwasanya khurujul mar'ah min baitiha muta'attirah mutazayyinah minal kaba'ir. Walau adzina laha zaujuha, keluarnya wanita dari rumahnya dalam keadaan muta'attirah, dalam keadaan memakai minyak wangi. Kemudian mutazayyinah, dalam keadaan dia berdandan. Minal kaba'ir, termasuk dari dosa besar. Dosa besar yang wajib untuk setiap orang bertobat darinya. Dosa-dosa besar ini tidak gugur hanya dengan sekadar wudu, kemudian puasa sunnah. Karena puasa sunnah seperti puasa Asyura kemarin misalnya, menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa setahun. Yang dimaksud terhapus dosa-dosa setahun itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka wajib bertobat darinya. Nah, di sini kita ketahui di antara dosa besar adalah keluarnya wanita dari rumahnya dalam keadaan memakai minyak wangi, dalam keadaan dia berdandan. Walau adzina laha zaujuha, walaupun suaminya mengizinkan, tidak apa-apa kamu keluar. Nah, minyak wangi, keluar pakai pakaian bagus, keluar berdandan, bahkan wal'iyadzubillah banyak dari para laki-laki yang tidak mengetahui hukum syar'i bangga dengan hal tersebut. Ketika istrinya dilihat cantik di hadapan orang, bangga. Nah, dan ini juga ikut mendapatkan andil dosanya. Maka banyak-banyak para wanita muslimah bersyukur atas hidayah ketika mengenal hukum ini. Kalau kita perhatikan dari sisi satu hukum ini saja, seorang selamat, betapa besar nikmatnya. Wanita muslimah salafiyah tahu ini hukumnya haram, kemudian dia tidak melakukannya. Padahal dulunya sebelum mengenal sunnah mungkin sering melakukan itu. Nah, ingat betapa besar nikmat tersebut. Nah, betapa besar nikmat tersebut yang dengannya dia selamat dari dosa-dosa yang begitu banyak. Dari dosa-dosa begitu banyak. Kemudian hadis ini umum, mencakup semua waktu. Nah, mencakup semua waktu. Lalu kenapa pada sebagian riwayat disebutkan Isya? Dikarenakan fitnah yang muncul pada waktu itu lebih banyak karena waktu malam. Nah, waktu malam, di mana di situ seseorang ketika menginginkan hal-hal yang buruk, nah, merasa aman dari penglihatan manusia ketika mau mengganggu wanita atau berbuat senonoh terhadapnya, merasa aman karena gelapnya malam. Baik. Walaupun pada waktu-waktu yang lain ketika keluar dalam keadaan memakai minyak wangi juga diharamkan. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Nasai dengan lafaz an-nahyu lil mar'ati an tashhada as-salata idza asabat minal bukhur. Naam. Yaitu larangan bagi wanita yang mau menyaksikan, mau menghadiri salat apabila dia terkena bukhur. Dan bukhur ini bahkan lebih kuat terserapnya di serat-serat kain. Nah, lebih kuat karena apa? Asap. Asap itu kalau sudah masuk terserap, nah apalagi yang bagus, jenis yang bagus bukhurnya,
itu lama bertahan baunya. Baik, kita masuk pada hadis yang ketiga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabi yang diperselisihkan namanya dengan perselisihan yang banyak karena memang sangat masyhur dengan kunyah. Nah, dihikayatkan sampai 80 pendapat tentang siapa nama sebenarnya Abu Hurairah. Nah, dan yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Sebagian sampai mengatakan Abu Hurairah ya Abu Hurairah pokoknya. Namanya Abu Hurairah. Yang jelas yang masyhur sampai ke kita beliau adalah Abu Hurairah. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang sangat besar. Bagaimana tidak, jangka waktu 4 tahun bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ilmu yang begitu banyak yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Beliau mulazamah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun. 4 tahun. Tapi demikianlah barakah. Ketika seorang diberkahi pada waktunya, pada upayanya, walaupun sebentar, tapi bisa memberikan kemanfaatan yang besar. Maka ini penting bagi kita juga untuk jadikan ibrah. Nah, seorang ketika telah mengenal dakwah salafiyah ini, jangan yang dia jadikan ibrah, aku sudah mengenal lebih awal, lebih dahulu, kamu belum mengenal manhaj salaf saja saya sudah tahu. Kemudian merasa dirinya lebih kokoh, maka ini adalah sesuatu pandangan yang keliru. Karena betapa banyak orang-orang yang awal-awal mengenal dakwah ternyata kemudian di akhir kehidupannya menyimpang. Maka berbagus dalam mensyukuri nikmat yang agung ini dan dalam menjaganya. Jauhi hal-hal yang bisa memalingkan seorang hamba dari kenikmatan dalam ibadah. Terutama para wanita yang cukup baginya untuk memfokuskan diri pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengenal manhaj yang hak ini. Kemudian fokus pada bagaimana dia berkhidmah dengan suaminya dan dalam mendidik anak-anaknya. Karena seorang wanita ketika telah menunaikan hak Allah, kemudian bagus dalam menunaikan hak suaminya, dan bagus dalam menunaikan amanah untuk mentarbiyah putra-putrinya, maka ini sungguh merupakan sebab terbesar untuk dia menjadi penghuni surga. Nah, kapan saja seorang telah diberi hal-hal tersebut, maka tunaikan hal tadi dengan sebaik mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Dan seorang wanita itu adalah ra'iyah. Ra'iyah yaitu dia penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tersebut. Ketika suaminya keluar untuk mencari ma'isyah, dia yang menjadi penanggung jawab di rumah, tidak boleh dia memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Dia diberi tanggung jawab untuk menjaga anak-anak ketika ditinggal oleh suami, memberikan pendidikan terutama mereka-mereka yang masih kecil, yang belum bisa untuk mengambil ilmu dari luar, dari para guru, dari para masyayikh, para ulama, memberikan pengajaran adab, terkhusus lagi apabila itu adalah anak-anak perempuan. Karena sungguh adab mereka diambil dari ibunya. Adab mereka diambil dari ibunya. Maka penting untuk mencontohkan sikap yang bagus,
adab yang bagus kepada anak-anak kita. Apa yang mereka lihat akan terpatri pada benak mereka. Ini harus terpatri, betul-betul ada pada benak kita. Sehingga seorang ibu pada semua gerak-geriknya diniatkan taklim, diniatkan pengajaran untuk anak-anaknya. Ini penting. Ketika dia berbicara dengan suami, di situ ada anak-anak, maka dia harus dijaga pembicaraannya. Kenapa? Karena anak-anak melihat, anak-anak mendengar. Mereka akan mengambil sebagai teladan. Dan seterusnya. Kalau seorang sudah bisa meniatkan demikian, bahwasanya semua tindak tanduk dia ketika di rumah, di saat ada anak-anak, diniatkan taklim, betapa banyak pahala yang dia dapat. Betapa banyak pahala yang akan dia petik. Nah, kenapa? Karena dalam kegiatan sehari-hari, selain dia menunaikan pekerjaan harian di rumah, tapi juga dia niatkan taklim untuk mengajari, memberikan teladan kepada putra-putrinya. Ini hal yang sangat penting yang terkadang seorang wanita lalai dari meniatkan hal tersebut. Nah, kita kembali kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah diberi keberkahan yang sangat besar dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sahabat yang paling banyak hadis yang diriwayatkan kepada umat. Nah, dengan sebab doa dari Rasulullah, juga dengan sebab kegigihan beliau. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilat." Jangan kalian menghalangi ima Allah. Ima Allah maksudnya adalah hamba-hamba perempuan Allah, yaitu para wanita-wanita muslimah. Jangan kalian halangi hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah, yaitu ketika mereka ingin untuk berangkat ke masjid, maka para suami tidak boleh melarangnya. Kemudian Nabi SAW berikan bimbingan ketika mau keluar bagaimana, wal yakhrujna tafilat. Maka hendaknya para wanita yang mau keluar menuju ke masjid-masjid Allah, hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat. Yang dimaksud dengan tafilat ay tarikatin litib, yaitu hendaknya mereka keluar rumah dalam keadaan meninggalkan memakai minyak wangi. Nah, tidak memakai minyak wangi. Baik. Dikatakan dalam syarah Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, tafilat ay tarikatin litib, yuridu liyakhrujna bimanzilatit tafilat wat tafal su'ur raihah. Nah, yaitu hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Maksudnya hendaknya mereka keluar kedudukannya seperti tafilat. Yang tafal itu makna asalnya adalah baunya buruk, baunya tidak enak. Maksudnya tidak perlu pakai minyak wangi. Bukan berarti kemudian kalau mau keluar dia oles-olesi sesuatu yang berbau tidak enak. Ini malah nanti mendolimi sesama muslimah yang lain yang ada di masjid. Maksudnya adalah saking kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melarang mereka jangan sampai memakai minyak wangi, beliau ungkapkan demikian, wal yakhrujna tafilat. Baik. Dan dalam bahasa Arab, imra'atun tafilah idza lam tatayyab. Dinamakan seorang wanita yang keadaannya tafilah apabila dia tidak memakai minyak wangi. Nah, tidak memakai minyak wangi. Kemudian Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam penjelasan beliau, "Walaisa laha an takhtadiba wa tatazayyan
thumma takhruju ila rijali fatuftinahum. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk takhtadib, yaitu memakai khidab. Nah, memakai pacar, yaitu memakai pewarna rambut atau pewarna pada kulitnya, henna. Dan tidak boleh untuk dia berdandan kemudian keluar kepada laki-laki yang bukan mahramnya sehingga menjadikan mereka terfitnah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lin-nisa'i an yakhrujna lis-salati fil masjid tafilat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Jadi ini rukhsah. Kenapa? Karena pada asalnya wanita itu berdiam di rumah. Cuman ketika mereka menginginkan untuk ke masjid, mungkin dia mendapati lebih nasyat, lebih semangat. Terlebih lagi, ketika dia memang butuh untuk belajar. Nah, termasuk di antara hal yang juga dilakukan oleh para sahabiah, mereka menuntut ilmu, mengambil ilmu dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama kita menasihatkan, bagi para wanita muslimah pun untuk mereka belajar, untuk mereka menuntut ilmu yang dengannya mereka mengetahui yang halal dan yang haram. Maka ketika mereka keluar ke masjid, hendaknya tafilat, ay ghaira mutazayyinatin wala mutabarrijatin wala bisatin lithiyabil lati la tulfitul anzar wala mutatayyibat. Ini makna lebih luas, yaitu hendaknya mereka keluar tidak berhias, tidak tabarruj, tidak memakai pakaian yang membuat orang-orang ingin menoleh kepadanya karena bagusnya warna, atau karena menariknya warna, atau menariknya model, dan seterusnya. Juga wala mutatayyibat, tidak memakai minyak wangi. Nah, ini adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita keluar dari rumahnya. Dan di antara hajah yang seorang wanita butuh keluar dari rumah selain hajah-hajah yang sifatnya berkaitan dengan kepentingan duniawi, butuh untuk membeli sesuatu ketika suami belum menyediakan di rumahnya, di tempat-tempat yang aman dari fitnah. Dan juga alhamdulillah di tempat kita diberi kemudahan dengan dekatnya tempat untuk membeli. Demikian pula ketika seorang hendak menghadiri majelis ilmu yang aman dari fitnah. Taib. Karena juga ilmu merupakan kebutuhan. Bahkan ini kebutuhan yang sangat penting untuk kebutuhan ruh kita semua. Hendaknya diperhatikan adab-adab tersebut. Kesimpulannya disebutkan oleh oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ini bagus untuk ditambahkan. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitab beliau Hirasatul Fadilah, dari judulnya saja sudah kita bisa menebak apa yang dijelaskan beliau. Hirasatul Fadilah, penjagaan keutamaan, yaitu untuk menjaga keutamaan wanita, menjaga kemuliaan mereka. Karena sungguh di antara upaya syaitan dan upaya orang-orang kufar wal musyrikin dan orang-orang munafikin adalah agar terkoyak kemuliaan para wanita ini dengan mereka keluar dari rumah-rumah, mereka melakukan tabarruj, ikut berbaur, ikhtilat bersama dengan para lelaki. Maka butuh bagi kita untuk untuk memberikan penjagaan terhadap kemuliaan itu. Maka para wanita hendaknya mereka menjaga kemuliaan ini dengan beradab dengan adab-adab syar'i. Kata beliau, waqad udzina lil mar'ati bil khuruj lil masjid wifqal ahkamit taliyah. Ini ditambahkan, telah diizinkan bagi para wanita untuk keluar ke masjid dengan dengan mencocoki hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, antuk minal fitnah biha wa 'alaiha. Ini syarat yang pertama, yaitu aman
Nah, dari terjadinya fitnah dengan sebab wanita itu atau fitnah yang akan menimpa dirinya. Nah, ini yang pertama, yaitu dipersyaratkan aman dari fitnah. Baik fitnah yang disebabkan oleh si wanita tersebut atau fitnah yang dikhawatirkan menimpa wanita tersebut. Kemudian yang kedua, alla yatarattaba ala huduriha mahdzurun syar'i. Dipersyaratkan yang kedua, tidak berakibat kehadiran wanita tersebut perkara yang dilarang di dalam syariat. Naam. Hadirnya wanita ini tidak menjerumuskan dalam hal-hal yang dilarang secara syar'i. Kemudian syarat yang ketiga, alla tuzahimar rijal fit tariqi wala fil jami'. Yaitu tidak boleh untuk berdesak-desakan dengan para lelaki di jalan. Dan insyaallah taala nanti akan kita lewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau bagi para wanita ketika berada di jalan bagaimana. Di sini disebutkan yang ketiga apa? Untuk tidak berdesak-desakan dengan para laki di jalanan, juga apa? Di masjid-masjid. Yang keempat, antakhruja tafilatan ghaira mutatayyibah. Hendaknya dia keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Yang kelima, antakhruja mutahajjibatan ghaira mutabarrijatin bizina. Hendaknya keluar dalam keadaan berhijab, keadaan berjilbab, tidak berdandan dengan perhiasan-perhiasan seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Kemudian yang keenam, ifradu babin khas linisa fil masajid. Yakunu dukhuluha wa khurujuha ma'ah. Nah, harus dikhususkan pintu khusus bagi para wanita. Ada pintu khusus bagi para wanita sehingga mereka masuknya ke masjid tidak berbaur, tidak ikhtilat, bercampur dengan para lelaki. Sehingga mereka masuk dan keluar dari pintu tersebut. Kemudian yang ketujuh, takunu sufufun nisa'i khalfar rijal. Nah, hendaknya shaf para wanita itu berada di belakang shaf para lelaki. Dan ini cara penataan shaf yang benar. Nah, bahwasanya shaf para wanita itu di belakang shaf para lelaki. Nah, tidak sebagaimana pada sebagian masjid-masjid yang ada di negeri kita, terutama yang di kampung-kampung. Nah, banyak penataan shaf wanita itu di samping shaf laki-laki. Ini penataan yang keliru dan menyelisihi sunnah. Yang kedelapan, khairu sufufin nisa'i akhiruha bi khilafir rijal. Nah, sebaik-baik shaf para wanita adalah yang akhirnya. Nah, yang akhirnya berbeda dengan shaf para lelaki. Karena semakin jauh mereka dari lelaki, maka semakin utama. Kalau shaf para lelaki, yang paling utama adalah shaf awal. Nah, shaf yang depan. Kemudian yang kesembilan, idza nabal imama syai'un min salatihi sabbaha rajul wa saffaqat imra'ah. Apabila dia ingin memberikan teguran kepada imam sesuatu di dalam salatnya, maka bagi laki-laki untuk bertasbih dan bagi wanita kalau menegur dengan tasfik, yaitu dengan menepuk tangannya, tidak dengan bersuara. Yang ke-10, takhrujun nisa'u minal masjidi qabla rijal. Hendaknya para wanita itu keluar dari masjid sebelum para laki-laki. Wa 'ala rijali al-intidharu hatta insirafihinna ila durihin. Dan wajib atas para laki untuk menunggu, maka ini juga penting. Nah, ketika diketahui misalnya, ada kehadiran para wanita pada salat berjamaah atau pada kajian-kajian, maka hendaknya para lelaki menunggu sampai para wanita betul-betul telah keluar ke rumah-rumah mereka.
ila ghairi dzalika minal ahkam allati tuba'id baina anfusin nisa'i war rijal. Dan hukum-hukum yang lain yang apa menjauhkan baina anfasir rijal nisa'i war rijal, yaitu menjauhkan dari apa? Dari nafas-nafas wanita dan laki-laki, dalam artian berupaya untuk menjauhkan mereka sebisa mungkin. Baik dari sisi tempatnya, kemudian dari sisi madkhal, tempat masuknya. Maka ini penting untuk kita jaga. Demikian pula ada penting bagi para nisa, ya terutama di tempat kita, untuk dijaga ketika mau keluar dari rumah melewati jalanan, kemudian didapati kerumunan laki-laki, maka ini juga penting untuk diperhatikan, agar sering-sering menegur kepada para suami untuk memberikan jalan haknya. Untuk segera para lelaki itu pergi memberikan jalan bagi para ummahat atau para akhwat untuk lewat. Ini juga terkadang butuh bagi para ummahat menegurnya atau memberikan teguran kepada suaminya, atau memberikan diingatkan kepada para suaminya untuk hal ini. Kapan saja kelihatan ada ummahat mau keluar atau mau lewat, untuk mereka mereka memberikan jalan. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Baik. Barakallahu fikum. Ini 3 hadis yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Kemudian upaya kita adalah untuk menghafalnya, membiasakan para ummahat juga menghafal, merasakan bagaimana menghafal. Ini penting, ya Pak. Bukan sesuatu yang berat sebenarnya. Ya, mencoba menghafal 1 atau setengah hadis pun, yang penting di situ ada upaya. Jangan sampai gara-gara tidak menghafal kemudian besoknya aku belum hafal, akhirnya tidak berangkat. Ini juga jeratan syaitan yang lain. Ya, jeratan syaitan yang lain, karena dorongan kita untuk menghafal agar semangat, bukan malah menjadi sebab tidak berangkat. Karena belum hafal, malu sama temannya, akhirnya tidak berangkat. Ini keliru. Gunakan adanya hadis-hadis apalagi yang pendek-pendek seperti ini untuk menjadi penyemangat kita, agar kita juga punya kenangan pernah menghafal hadis, belajar itu menghafal hadis, sehingga ketika kita menyuruh anak kita pun tidak semena-mena, kamu ngapal, ternyata menghafal itu tidak semudah membalikkan tangan. Menghafal butuh seorang membaca berkali-kali juga, dilihat, membiasakan lidah, membiasakan lisan untuk mengucapkan hadis-hadis, ini juga penting. Akan terasa nikmatnya, maka dinikmati, bukan jadikan beban, dinikmati. Baik itu membaca Al-Quran, menghafalnya pada kajian-kajian yang memang dituntut menghafal ayat atau menghafal hadis, dinikmati. Dan berupaya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada himmah, ada upaya. Sungguh, menghidupkannya seperti itu, sesuatu yang sangat bagus. Sesuatu yang sangat bagus. Cuman tadi, jangan sampai terkena jeratan syaitan. Dikarenakan gengsi atau karena malu dengan sesama akhwat atau sesama ummahat yang lain, akhirnya malah tidak berangkat. Disebabkan karena belum hafal. Masalah seorang tidak menghafal karena kesibukan atau yang lain, cuman upayakan untuk bisa menghafal, bisa merasakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.